Demi bisa terus menerima uang pensiun, 3 bersaudari tega menyimpan jasad nenek mereka yang baru saja meninggal di dalam lemari es. Selama tidak ada yang tahu, mereka masih bisa mengambil tunjangan dari pemerintah. Untuk menutupi jasad, mereka menumpuk banyak makanan di atas tubuh nenek hingga akhirnya dikubur secara diam-diam. Awalnya mereka mengira rencana itu aman. Namun suatu hari, ketika Xiao Mei datang mengambil uang pensiun, petugas curiga karena nenek sudah lama tidak hadir secara langsung. Pihak dinas pun berencana datang ke rumah. Xiao Mei beralasan nenek sudah tua dan sulit berjalan, tapi petugas tidak percaya. Panik, ketiga bersaudari buru-buru mengeluarkan jasad yang sudah membeku kaku. Agar tidak ketahuan, mereka memaksakan tubuh nenek duduk seperti sedang bermain kartu. Namun gerakan kaku tubuh itu tetap menimbulkan kecurigaan. Ketika petugas bernama Qiang masuk rumah, Xiao Mei mencoba mengalihkan perhatian dengan menggiringnya ke lantai atas. Bahkan ia mencoba merayunya. Namun tepat saat itu listrik padam. Saat turun untuk memeriksa, Xiao Mei kaget mendapati Qiang sedang membuka lemari es. Untungnya, makanan yang menutupi jasad membuatnya tidak sadar. Setelah menyingkirkan Qiang dengan berbagai alasan, mereka sadar masalah ini sudah sangat serius. Malam itu, mereka berencana memakamkan nenek. Tubuh nenek dibungkus kain putih lalu dimasukkan ke dalam mobil. Namun baru keluar rumah, mobil mereka dihadang seorang kakek tua. Ia mengaku sebagai cinta pertama nenek dan sudah lama mencari keberadaannya. Ia curiga karena nenek tidak pernah keluar rumah. Meski Xiao Mei berbohong bahwa nenek sedang berlibur, kakek itu tak percaya. Ia mengancam akan melapor ke polisi jika besok nenek tidak muncul. Ketiga bersaudari kebingungan. Malamnya Xiao Mei kembali menemui Qiang untuk mencari tahu hukuman bagi penipu tunjangan. Qiang menjelaskan, jika jumlah kecil maka wajib dikembalikan 3 kali lipat, tetapi jika sudah besar maka bisa dipenjara. Xiao Mei pun ketakutan karena jasad nenek sudah mereka simpan selama 2 tahun. Keesokan harinya, Xiao Mei menyamar menjadi nenek agar bisa menipu kakek tua. Awalnya ia percaya, bahkan memuji tubuh nenek yang masih seperti muda. Xiao Mei ketakutan lalu mengusirnya. Belum sempat lega, tiba-tiba Qiang kembali datang. Untung saja ia tidak tahu soal penipuan, melainkan ingin menyatakan cinta pada Xiao Mei yang sedang menyamar sebagai nenek. Xiao Mei mengelak dengan alasan sakit perut, lalu buru-buru kabur ke kamar. Akhirnya mereka sadar satunya jalan adalah segera menguburkan nenek. Mereka kembali membawa jasad dalam mobil. Namun karena lupa mengunci bagasi dan melewati polisi tidur tanpa melambat, tubuh nenek justru terjatuh dan terseret di jalan. Tak bisa lagi berbohong. Mereka akhirnya jujur kepada Qiang. Rupanya sejak awal Qiang sudah tahu jasad ada di dalam lemari es. Tapi ia tidak berani mengungkapkan karena khawatir orang lain akan meniru cara mereka menipu pensiun. Xiao Mei akhirnya pasrah meminta Qiang menangkapnya. Namun Qiang yang menaruh hati padanya tidak tega. Akhirnya jasad nenek ditemukan kembali dan dimakamkan secara layak. Sejak saat itu, 3 bersaudari tidak bisa lagi menerima uang pensiun.